Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman nafi'a wa zidni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saron Hamid, biasa dipanggil Hamid, dengan NIM 2402731, kelas 2A, Sistem Telekomunikasi, Kampus UPI di Purwakarta. Pada hari ini saya berkesempatan untuk menjelaskan matematika teknik pada bab sistem bilangan kompleks pada sifat aljabar, asosiatif, penjumlahan, dan perkalian. Hamid akan membahas soal-soal tentang bab ini, tapi sebelum lanjut ke soal-soal, Hamid bahas ini terlebih dahulu. Apa itu asosiatif dan juga imajiner itu sendiri? Asosiatif itu sifat yang menyatakan hasil dari operasi tidak berubah meskipun urutan pengelompokan angka atau variabelnya itu berubah. Jadi tidak akan berubah gitu ya, walaupun pengelompokan angka atau variabelnya itu berubah gitu. Yang awalnya kan begini ya, itu berubah menjadi A-nya yang di luar dalam kurung. Jadi ini tetap sama hasilnya gitu ya, tidak mengubah hasil. Begitu juga dengan yang perkalian, dalam kurung A dikali B itu dikalikan dengan C, itu sama dengan A dikalikan dengan dalam kurung B dikali C ya. Ini di sini dalam bilangan kompleks kita sering menemukan soal-soal yang diibaratkan digambarkan dengan Z1, Z2 dan Z3. Nih sama ya, awalnya kayak gini, kita terus misalkan diubah ya pengelompokannya gitu. Jadinya Z1 yang di sini bukan dalam kurung. Nah, walaupun bukan dalam kurung, yang awalnya dalam kurung ini, jadi tetap sama hasilnya karena bersifat asosiatif. Kemudian di bilangan kompleks pun ada yang namanya bilangan real dan bilangan imajiner. Bilangan real itu yang benar-benar real, tidak ada tulisan I dalam tulisan tersebut. Sedangkan yang imajiner itu biasa diibaratkan dengan I. Sedangkan I itu mempunyai pola ya, nanti kita akan bahas. Jadi I itu bernilai akar min 1. Kemudian kalau I kuadrat itu berarti sama dengan akar min 1 dikalikan akar min 1 sama dengan min I. Kemudian I pangkat 3 itu sama dengan I pangkat 2 dikalikan I pangkat 1. Ya, ini kan I saja gitu. Itu sama dengan min 1, karena ini itu ini ya, min 1 dikalikan I sama dengan min I. Kemudian I pangkat 4 itu sama dengan I pangkat 3 dikalikan I, yang hasilnya I min I dikalikan I sama dengan min I kuadrat. Kalau min I kuadrat itu sama dengan 1, kalau I kuadrat itu sama dengan min 1. Kemudian selanjutnya pun sama, I kuadrat pangkat 5 pun sama, ini 1, karena 1 dari mana? I pangkat 4 dikalikan dengan I pangkat 1 sama dengan 1 dikali I, ya sama dengan I gitu ya. Begitu juga dengan pangkat 6, I pangkat 7, I pangkat 8 dan seterusnya. Itu akan berpola mengulang setiap 4 kali dengan pola I min 1, min I dan 1. Itu untuk pola imajiner ya, biar kita lebih gampang untuk membahas soal-soal tentang bilangan kompleks, sifat aljabar, asosiatif, penjumlahan, dan perkalian. Oke, kita lanjut ke soal yang pertama. Oke, pada soal yang pertama, buktikan operasi penjumlahan bilangan kompleks bersifat asosiatif berikut. Z1 sama dengan 1 plus 2i, Z2 nya itu 3 plus i, Z3 nya itu min 2 plus 4i. Tentukan dalam kurung Z1 plus Z2 ditambah Z3, dan tentukan juga Z1 ditambah dalam kurung Z2 plus Z3. Oke, yang pertama kita cari yang ini terlebih dahulu. Z1 plus Z2 tambah Z3. Z1 nya adalah 1 plus 2i ditambah Z2 nya 3 plus i. Kita jumlahkan bilangan real dengan bilangan real, bilangan imajiner dengan bilangan imajiner. 3 tambah 1, 4,
Terus 2i plus i sama dengan 3i. Ya, kita ketemu yang di dalam kurung ini. Ini belum selesai. Kita tambahkan Z3-nya. Plus Z3. Z3-nya itu min 2 plus 4i. Sama dengan 4 ditambah min 2. Jadi kan dikurangin 2 jadi 2. 3i ditambah 4i sama dengan 7i. Oke, kita menemukan jawaban yang ini. Kemudian selanjutnya kita jawab yang ini sebelah sininya. Kita jawab dulu yang dalam kurung. Z2-nya itu 3 plus i. Kemudian ditambah Z3-nya min 2 plus 4i. 3 ditambah min 2 jadi 1. I ditambah 4i jadinya 5i. Kemudian ditambah dengan Z1. Z1-nya adalah 1 plus 2i. 1 ditambah 1 kan 2. 5i ditambah 2i jadinya 7i. Ya, kita dapat menyelesaikan soal nomor 1 bahwa dari soal ini itu kita bisa buktikan bahwa penjumlahan ini adalah sifat asosiatif. Oke. Begitu untuk soal nomor pertama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada video pertama ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.